sampai nangis-nangis lah kalau cerita tentang ini KW9 itu ya puas sekali puas sekali. Mari saya tebak, hartanya dikuras pasti. Jelas Pak, dikuras habis. Berapa kilo emas sudah hilang? 1 kilo emas Pak saya. Oh ya? Iya, 1 kilo emas. Tapi tadi coba kan ada penjelasan tuh. Abdul Somad, UAS dan juga Habib Rizik itu mengecam Al Zaitun. Ya boleh lah, kita ini kan capek gitu. Jadi artinya itu kan kita capek punya musuh banyak kan gitu ya. Cuman bahasanya tuh ya maaf aja. Ini maaf kalau saya ngomong kata orang Betawi, ya ini bukan UAS ya, ya kepada siapapun deh. Lu kemana aja? Kalau dia ngadu misalnya ada yang bisa kerja. Itu pencemaran nama baik. Biarin aja, orang udah ditangkap biarin aja. Ngeri kali lu. Ini hati-hati lu, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah tetap ada di channel ini. Channel yang terus ingin menjaga kewarasan. Dan kewarasan kali ini diletakkan pada kasus Panji Gumilang yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian baru juga diumumkan ada penahanan selama 20 hari ke depan, dan baru saja kemudian teman-teman lawyers dari Panji Gumilang mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hadir di channel ini peneliti Al Zaitun, Sobat Taufik Hidayat. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya beda. Senyumnya beda. Ntar kita tanya kenapa senyumnya beda. Selain Sobat Taufik, ada juga Pak Imam Salahuddin, mantan pejabat teritorial, salah satu pejabat teritorial Camat dari Panji Gumilang, dari Machhad Zaitun, KW 9 ya. Di mana Pak? Daerah mana itu Pak? Di Camat di Bekasi Barat Pak. Oke. Camat Bekasi Barat. Bapak juga kayaknya senyumnya beda nih. Beda banget tuh, puas kayaknya. Tapi saya dengar, saya mau tanya dulu. Saya dengar bukan hanya Pak Imam ya, keluarga juga hampir semuanya ya tadinya menjadi bagian dari itu. Iya, ketika saya ceritakan ke orang tua semalam itu bahwa Panji Gumilang sudah jadi tersangka, alhamdulillah langsung sujud syukur. Siapa itu, bapak atau ibu? Bapak ibu juga. Bapak ibu sujud syukur? Iya, sujud syukur. Kenapa? Karena apa yang dia pendam dalam hatinya itu orang tua itu kan, di mana dia mungkin merasa dibohongi gitu kan, terhadap apa yang dia perjuangkan itu, ternyata Panji Gumilang ini sesat dan menyesatkan itu kan, pengorbanan yang dia udah keluarkan Pak, harta, terus juga keluarga ya utamanya itu, wah derita banget Pak yang dirasakan orang tua itu kan, sampai nangis-nangis lah kalau cerita tentang ini KW9 itu ya puas sekali. Puas sekali. Mari saya tebak. Hartanya dikuras pasti. Jelas Pak, dikuras habis. Berapa kilo emas sudah hilang? 1 kilo emas Pak saya. Oh ya? Iya, 1 kilo emas. 1 kilo emas itu sampai ya jual rumah, ya, terus jual warung gitu kan. Harga diri pun dijual Pak ya? Harga diri dijual sampai karena jadi musuh Pak di keluarga. Terus sebelah gitu pasti ada bagian dari saudara-saudara yang lain juga ikut itu kan dulu, bagian dari Al Zaitun ini ya? Iya betul. Siapa aja keluarga yang jadi korban selain orang tua? Iya, adik itu 3 Pak yang masuk. Adik 3? Adik 3 dari masuk. Berapa saudara? Dari 7 saudara. Termasuk Pak Imam jadi 4 ya? 4 ya. Oke, terus? Malah yang 2 ini sempat disekolahkan ke Panji Gumilang, ini apa, Al Zaitun ini, ponakannya kan. Terus yang ke ininya saudara-saudara ya. Saudara-saudara juga ada ke Garap gitu kan. Ya pada akhirnya ya menderita banget lah semuanya itu Pak. Menderita sekali dan rasa puas banget kemarin itu saya lihat itu orang tuh. Baru saya akan tanya ke Mas Taufik ini. Jadi setelah ditangkap, ada penangkapan, ada penahanan, dinyatakan sebagai tersangka. Apa komentarnya? Senyummu itu loh. Ini bagi saya ini permainan baru dimulai. Kok bisa permainan baru dimulai? Iya, karena kita nggak melihat pada saat Panji Gumilang datang. Tidak atau belum?
Tidak, orang saya ngeliatin satu persatu. Siapa yang mendampingi Panji Gumilang? Lawyernya. Iya. Ini sampai teman-teman saya bilang ini. Oh, maksudnya ringnya. Iya, ringnya kemudian lawyernya. Oh, dulu kan jelas. Lawyernya adalah Yusril Iza Mahendra. Oh, pernah? Iya. Tahun berapa itu? Lu jangan insinuasi lu. 2011. Dunia tahu, abang aja nggak tahu. 2011? Iya, saya pikir ya kemarin tuh lawyernya dari temannya Mas Beb, bukan juga. temen karena sesama advokat gitu loh. Iya, kan Pak Yusril juga kan advokat, dia bukan mau seiman dengan itu kan, nggak gitu. Iya, tapi ini kata orang bilang ini kok lawyer dari mana? Ngomongnya juga seperti kayak baru belajar jadi lawyer gitu kan? Jangan menghina lawyer, jangan. Bukan, artinya gini loh. Ini kan ada yang jauh nih, Yusril Iza Mahendra, ya minimal siapa kayak kalaupun turun satu grade gitu ya, atau orang yang memang kita sudah kenal gitu kan duitnya banyak, Panji Gumilang, ya sewa siapa kayak kan gitu. Tapi bisa juga kan bahwa Panji Gumilang tuh punya strong confident. Nah, no way. Jadi cukup lah kalau yang bisa juga kayak gitu. Enggak juga. Kemarin saya lihat kayaknya agak down ya. Oke. Sekarang ke ininya, jangan ke lawyernya. Kita konsentrasi di orang utamanya, di lingkarannya. Gimana tuh lingkarannya tuh? Ya, saya walaupun tidak kenal terlalu banyak ya ring satunya Panji Gumilang, tapi yang hadir kemarin di sana itu menunjukkan Panji Gumilang ini sudah kehilangan para pendukungnya. Jadi kalau sebelumnya kan ada beberapa yang datang demo di sana di kantor MUI, ya itu memang aparatur teritorial. Belum lama ini kan waktu. Belum lama ini, tapi berbeda sekali dengan apa yang hadir di Mabes Polri. Orang yang berbeda. Ya Mabes Polri beda bos, punya strategi pengamanan yang beda. MUI nggak bisa dibandingin dong, tuh nggak apple to apple tuh. Iya mestinya paling tidak ketika orang yang sama minimal pada saat ini kan beda ya antara penggembira yang di luar, antara orang yang masuk ke kantor MUI. Mestinya orang yang masuk ke kantor MUI itu adalah orang yang sama. Nah, ini kan itu mungkin strateginya Pak Panji bos. Jadi yang ingin saya sampaikan begini. Jadi dengan adanya, kenapa saya bilang ini permainan baru dimulai. Ini saya melihat, oke lah kita apresiasilah kerja Mabes Polri ini. Gitu dong. Nah, ya kita apresiasi, top, Margo top gitu ya. Walaupun laporan udah sejak tahun 2002, tapi kan harus diapresiasi. 2001 ya. Dari zamannya Pak Enkes Hilep saat itu sebagai Kabariskrip dan Dirpidumnya Pak Arianto Sutadi. Ketua staf ahli sekarang ya? Iya, bukan ketua, salah satu staf. Ketuanya Pak Sisno Adi Winata. Oke. Jadi hal yang terus terang saya menjadi gamang begini. Bagaimana cara Baris Krim Polri untuk membuktikan ya Panji Gumilang ini ya memenuhi unsur pidana, baik penistaan agama, ya TPPU dan TPPU belum masuk ya, penistaan agama, terus udah gitu ITE. Nah, satu lagi undang-undang 1946 ya. Nah, ini kan urusan 2 bulan nih yang menjadi perkara bagi seorang Panji Gumilang. Dan urusan ini nggak ada hubungannya dengan gugatan kami sebelumnya. Karena Panji Gumilang ini kan, mengapa dia bisa bertahan? Mengapa dia sanggup menghadapi badai yang mereka hadapi, yang Panji Gumilang hadapi ada serbuan dari media, dari pers. Kalau dari Ormas Islam nggak ada. Dari MUI tidak ada. Ada demo-demo bos. Ada demo-demo. Lalu kemarin tuh urusan 2 bulan. Sebelumnya kemana itu? MUI, Muhammadiyah kan nggak ada. Kajian-kajian MUI? Nggak ada juga. Temuan masuk laci. Ada kajian tapi masuk laci. Tidak ada. Temuan masuk laci terus kita bongkar. Namun
saya katakan lagi, kekuatan Panji Gumilang ada di sikap diamnya dan tidak terpancing emosi. Itu karakter asli Panji Gumilang. Tapi beda dengan yang sekarang. Beda dengan sekarang. Ada apa? Bahkan cenderung dia menari-nari di atas isu-isu ini. Dan dia ciptakan jebakan-jebakan, ya termasuk isu saya komunis, itu kan jebakan. Nah, sehingga ya ada yang terpancing. Padahal itu kan dia menceritakan, ada pengusaha Cina, dia menyatakan, oh saya komunis, bukan Panji Gumilang yang komunis, tapi itu by design. Termasuk masalah sholat berjarak. Itu kan video pada saat liburan kan nggak ada santri, itu orang-orang dewasa semua, pekerja muadof. Tahun berapa itu? Jangan-jangan sebelum pandemi lagi? Atau pada saat pandemi? Pada saat pandemi. Oh, itu foto pada saat pandemi? Iya, cuma Panji Gumilang, wah bagus juga nih. Ya tadinya, dia ngapain juga dia ralat, dia bilang, oh ini enggak, karena ini menjadi hal yang menarik, masuk di barang, dia terusin sama dia. Artinya, memang ada kesengajaan untuk memposisikan dirinya, ini menjadi satu hal yang kontroversi. Dia jadi spotlight pemberitaan gitu ya? Diperhatikan. Kalau dulu gimana dulu? Kalau dulu Panji Gumilang bukan sosok yang kontroversi kok. Apa yang kontroversi? Orang dia diam kok. Dia diam. Kalau kontroversi kan, misalnya NU mentang, Muhammadiyah dukung. Ini kan enggak, semua nyerang dia. Oke. Media masa semuanya nggak ada yang toto muncul kecuali media dalam tanda kutip media bayaran ya, media plat agak sedikit plat merah gitu ya. Tapi itu kan nggak inilah cuman media. Tapi ini bukan khas Taufik nih. Dia bertanya dan dia melempar isu dan kemudian lu kan harusnya mencari jawaban. Jangan lu tanya lagi. Lu maksudnya apa lu? Enggak, jadi gini, tadi kan Pak Imam menyatakan satu kegembiraan, wajar dia korban. Iya, korban. Wajar. Sebagiannya sudah diapresiasi sama polisi, Pak ya. Iya, gembira, sujud syukur orang tua. Lo belum kehilangan 1 kilo soalnya emas lo. Gembira banget. Iya, sampai tahu dan mati tahu balik tuh 1 kilo. Gembirain di situ. Sampai tahu. Cuman saya berpikir justru sebaliknya. Coba. Apa bisa nih dengan kekuatan Panji Gumilang yang menurut saya dia sendirian, tapi kekuatannya melebihi dari dia bersama-sama dengan orang NII, orang teritorialnya. Artinya dia sudah melakukan penggalangan, baik penggalangan isu internasional, penggalangan dengan kelompok-kelompok di luar komunitasnya. Dia sendirian sedang berselancar sekarang. Sekarang persoalannya begini, kalau kepolisian mau melakukan misalnya, ini kan kepolisian kan, kenapa kok sampai 2 bulan nih? Karena kepolisian ini cari saksi. Iya, perlu 40 saksi, 17 ahli. Sekian banyak saksi ini, yang ada cuma omongan, katanya, ceritanya. Data-data yang ada, fotokopian. Kalaupun ada, wah, susah nih membuktikannya. Lu jangan menghina polisi. Emang lu tahu proses pemeriksaan di polisi dan itu datanya semua? Aku tahu kamu peneliti. Udah jadi saksi nggak? Ya, insya Allah saya lebih tahu dari itu. Nggak dijadiin saksi nggak? Nggak jadi saksi, cuma kan orang-orang ini kan saksi-saksi itu kadang kita yang nyodorin. Oh, kalau begitu Pak Polisi jadikan Taufik Hidayat tuh saksi supaya kemudian informasinya bisa keluar. Nah, yang berikutnya begini. Ya, ini terus terang saya baru kali ini saya agak sedikit gagap ya. Karena kalau ini kemudian mau disodorkan kepada undang-undang penistaan agama, ya walaupun dianggap sudah cukup, sudah melebihi 2 alat bukti, cuman ini kok kayaknya meniadakan perjuangan, kemudian pengorbanan dari apa yang telah dilakukan oleh teman-teman kita selama ini. Kita berapa kali ke Mabes Polri? Kita berapa kali ke MUI? Apa tuntutannya teman-teman? Ya, tuntutannya salah satu adalah penistaan agama. Oke, udah nih sedang jalan nih ya kan? Kan prosesnya. Bukan. Yang sekarang jalan ini lebih diambil dari alat bukti terkait dengan peristiwa 2 bulan ini.
itu kekecewaanmu. Iya, ini kan Karena ada rentang panjang peristiwa dari luar biasa. Dari 2001 sampai 2023 itu ada 20 tahun. Ya kan? Masalah begitu banyak tersimpan itu. Kenapa cuman yang baru ini? Emang? Iya, bahkan kalau ini kalau dari bukunya Bang Haidar ini kan bukunya 98, 96 nih. Ini luar biasa ini buku nih. Ini dari teman-teman Al Haidar berkumpul membuat komunitas untuk melakukan perlawanan. Iya. Ini nggak dihargai. Kemudian bukunya Pak Amin Jamaluddin terkait dengan majalah Al Zaitun yang isinya penistaan agama tidak dihargai. Jadi mau jadi apa Republik ini kalau alat bukti itu diumpetin gitu? Lu serius nih marahnya kayaknya? Ya marah lah. Karena gue bisa berdiri sendiri. Tapi ini menarik ini. Jadi saya sekarang baru memahami. Taufik ingin mempersoalkan ini bukan isu 2 bulan, ini udah puluhan tahun, paling tidak 20 tahun, lebih dari 2 dekade. Ini ada satu buku nih yang saya baca nih. Sekarang saya balik ke sini, karena gue lihat nih supaya dia tenang dulu nih Pak, supaya dia tenang dulu. Kan nanti saya akan tanya nih, Fik, itu kan ada banyak sekarang ya, orang yang pemuka-pemuka agama yang mengecam itu. Ada UAS, ada Habib Rizik, itu yang mengecam ajaran. Tapi saya akan tanya. Tapi saya mau tertarik dengan buku ini nih. Ini ditulis 2011 kalau ngelihat ininya. Ada ISBN-nya juga nih. Saya mau tanya ke Pak Imam nih. Kalau cuman menempatkan Panji Gumilang saja sebagai tersangka, tanpa melacak lebih lanjut orang-orang yang ada di sini, Pak. Iya, betul, Pak. Apalagi Bapak kan, Pak Imam kan pernah menjadi bagian, walaupun sudah mengundurkan diri. Ini buku kecil ini kan menjelaskan siapa saja yang ada di situ, walaupun 2011 sekarang udah rentang waktu 10 tahun lebih, Pak. Iya, betul. Tapi kan komposisi orang seperti ini ada. Iya. Itu gimana penjelasannya itu, Pak? Jadi memang Panji Gumilang ini nggak berdiri sendiri dia, Pak. Jadi ketika dia menjabat di struktur teritorial EDI KW 9, terus dia menempatkan diri kemudian menjadi Panji Gumilang, ya kan, kalau di struktur tuh namanya Abu Toto dia. Terus pindah ke sana menjadi Panji Gumilang, ya. Orang-orang yang merasa dekat dengan dia, ya, itu ditarik semua, Pak. Ditempatkan ke posisi-posisi yang strategis menjadi menteri-menteri di sini. Seperti di sini ya. Di Al-Zaitun, Pak. Gitu. Ini di Zoom ya, namanya bukunya NII Masuk Kampus, tapi penjelasannya ada komposisi orang nih, pejabat tinggi negaranya macam-macam kayak gitu. Ini udah lu sampein belum ke penyidik nih, Bos? Ya bukan disampaikan saja, karena ini buku juga salah satu isinya justru memasukkan semua hasil temuan dari MUI, temuan dari Kementerian Agama, temuan dari kerja Baintelkam, kita masukkan di sini laporan dari Baintelkam. Bahkan di sini paling tidak ada puluhan bahkan ratusan seminar NII masuk kampus dari berbagai perguruan tinggi. Di buku yang mana? Ini. Oh, oke. Di sini rekam jejak hampir 2 tahun itu puluhan kampus-kampus ngadain seminar ini masuk kampus karena sudah menjadi ancaman nyata di kampus-kampus. Dan sampai di sini kita masukkan juga rekam jejak media-media mainstream ya mengangkat peristiwa ini. Artinya ini bukan peristiwa. Jangan lihat bukunya yang kecil tapi isinya ya. Bukan peristiwa 2 bulan ini. Ya bayangkan ya contoh misalnya tahun 2009-2010 itu ada acara namanya Telusur di TV One. Telusur di TV One. Di situ teman-teman dari TV One juga dari para mantan-mantan ya itu coba melakukan ini bagaimana caranya supaya cerita ini bukan sekedar dongeng. Cerita di baiat, cerita ada proses perpindahan keluarga negara, ada cerita doktrin cece otak. Itu jangan cuma dongeng. Harus ada pembuktian. Konfirmasi. Maka masuklah tim telusur dari TV One. Nah, udah wartawan jadi masuk di baiat. Jadi anggota NII. Wah. Kamera kancing. Wah, macam-macam itu berbagai model kamera tersembunyi. Dapatlah semua. Ditayangin di
acara telusur sampai dua episode. 2 episode. Itu jelas sekali di situ unsur pidananya jelas, unsur makarnya jelas, unsur ujaran kebenciannya jelas. Oke. Orang-orang yang melakukan pembayatan, melakukan cuci otak, bahkan di situ menyebarkan ujaran kebencian. Kalau kan jelas di situ dipilih kan, itu Pancasila, itu Togut, ya NKRI itu Dajjal, ya itu disebut. Dia disampaikan kepada puluhan orang yang hadir di ruangan itu. Mesti dicari dong, kan mukanya kelihatan. Ini kan seperti bahan yang... Ini jadi menarik karena penjelasan... saya mau ngomong gini. Saya nanti diterus. Penjelasan beberapa pejabat, ini bagian dari deradikalisasi mereka KW9 ini. Ternyata justru tidak. Tidak, iya betul. Di periode 2011 aja yang lu bilang tadi itu, justru terjadi penguatan-penguatan itu. Di mana deradikalisasinya kan kayak gitu kan? Iya, dan maaf. Di tahun 2002-2003, di awal-awal Metro TV ya, itu Metro TV menayangkan acara Metro Realitas. Apa yang terjadi dalam Metro Realitas itu sampai 4-5 episode Metro Realitas dari zamannya. Jadi Metro jauh lebih dahsyat dari TV kan, hampir 45 shot ya. Di Sandrina Malekiano sampai Rama Sanita itu kan, itu menayangkan acara 1 Muharram. Jadi yang hadir di sana itu adalah orang-orang teritorial NII, ratusan ribuan bis datang ke sana. Tunggu. Kalau yang datang ratusan orang, padahal membawa ada ribuan bis, itu nggak cocok tuh. Kalau ribuan bis berarti orang yang datang. Nah iya betul. Ya. Lo bener-bener aja lo. Ratusan ribu orang dengan ratusan ribu bis. Ya, ratusan ribu orang betul itu. Iya dengan ribuan bis. Oke. Iya. Itu mereka melakukan kalau istilah ya ini sih nggak penting ya, jumroh lah. Jadi memasukkan uang dalam kotak kaca itu sampai angkanya sampai miliaran. Dan di situ kita karena memang para mantan-mantan yang mengenal mereka, wah ini dari wilayah Cilandak Barat nih, oh ini dari camat ini nih. Jadi jelas-jelas itu uang dari teritorial yang diberikan. Bahkan dalam video Metro Realitas kita cantumkan yang tampil sih, oh ini menterinya, oh ini menteri ini menteri ini, dan itu ditayangkan. Artinya sudah tersedia informasi. Sudah tersedia informasi. Kepolisian, BIN, bahkan MUI, ya udah nggak usah repot-repot. Baik, sekarang saya berhenti dulu di situ. Pak, lanjutin lagi Pak yang ini. Oh jangan dulu terus dong. Pak Imam di sini juga. Pak Imam, jadi dengan komposisi kayak gini, jadi banyak Pak orang-orang ini untuk mengkonfirmasi, melengkapi apa yang Pak Taufik bilang. Iya betul. Sesungguhnya kan begini, Az-Zaitun dibangun itu kan bagian dari rencana NII KW9. Jadi Az-Zaitun dengan ma'had pondok pesantren ma'hadnya itu ya, itu merupakan tempat kaderisasi, Pak. Tempat kaderisasi di mana di situ nantinya warga anak-anak warga NII ya kan itu mendapat pendidikan di sana. Dan orang-orang yang masuk ke sana pun adalah orang-orang yang memang orang NII steril awalnya gitu kan. Cuma sebagian kecil aja yang orang luar. Nah, terus juga eksponennya sendiri, eksponen yang ada di Ma'had Az-Zaitun itu juga orang-orang teritorial yang ditaruh di sana, Pak, ditempatkan di sana. Tibmara Garda Ma'had, orang-orang teritorial yang ditempatkan ke sana gitu, Pak. Semua adalah murni orang-orang NII, ya kan, yang dikirim ke Az-Zaitun. Dalam makna lain bahwa Az-Zaitun itu sama dengan NII KW9 sebenarnya, Pak. Gitu. Jadi itu institusi pendidikan yang akan menyiapkan kader-kader yang akan memimpin menjadi bagian dari NII gitu ya. Betul. Itu proyeksi untuk kedepannya Panji Gumilang gitu kan. Kenapa? Karena memang saat itu kan sedang gencar-gencarnya merekrut umat sebanyak-banyaknya, Pak. Dan di situ juga ada merekrut dana sebanyak-banyaknya juga. Itu memang untuk diproyeksikan pembangunan Az-Zaitun, Pak. Gitu. Jadi ada dua ya, nyiapin kader dan juga mendapatkan dana itu akan diputar untuk mengembangkan Az-Zaitun. Az-Zaitun sebagai pusat pendidikan. Gitu. Pusat pendidikan dan pusat ibu kota di situ. Pusat ibu kota berikutnya gitu kan. Dan Panji Gumilang sendiri
Ya, karena dia saingan faktor Pak, gitu kan. Dia berjuang dengan sendiri di sana gitu kan, sebagai figur sentralnya gitu kan. Nah, tentunya ada orang-orang yang dia anggap loyal, nah ditempatkan semua di sana Pak. Di khususnya di menteri-menterinya itu. Dan terkumpullah komposisi seperti ini ya. Iya, betul. Orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ada di sini itu bagian dari orang-orang yang memang punya basic untuk sebagai ininya apa? Kalau di sini lengkap banget nih. Ada kementerian, ada pejabat tingginya, gitu kan? Iya. Dan strukturnya ada imam, ada wilayahnya, lajnahnya, daerah. Onderdolnya apa Pak? Ya. Ada Under district officer, itu di bawah camat. district officer. District officer itu bupati Pak. Kabupaten. Baru di bawah onderdol. Bahasanya bahasa Belanda, bahasa Inggris. Onder kan mau under maksudnya kan. Desa baru kobilah. Kalau kobilah itu kecil lagi ya. Iya. Di sini lengkap nih ininya nih. Ya, jadi semua itu Pak digalang sebagai kekuatan NII yang dipersiapkan untuk membangun pusat ibu kota negara itu Pak. Gitu. Saya menduga ini saya tanya ke Mas Taufik lagi ini, saya menduga bahwa tidak hanya Al Zaitun sebagai pusat pendidikannya, mungkin juga Al Zaitun menggunakan ya sekolah-sekolah tinggi, universitas-universitas tertentu. Mungkin kita tidak bisa sebut namanya ya, karena nanti takut ini. Cuman itu pasti banyak ya. Atau Taufik mau nyebut, saya nggak tahu. Pasti ada MOU dong, Bos, dengan berbagai universitas lain yang ini ya. Ya, inisial lah. Kalau di majalah Al Zaitun itu kan jualannya kan di universitas tertinggi. Universitas luar negeri. Jualannya. Faktanya, mereka-mereka yang udah lulus, mereka akan sekolah di London. Ini jualan kepada ininya ya, marketing untuk pengikutnya. Di majalahnya. Namun ternyata yang kita temukan justru para pegawai-pegawai muadhaf di Al Zaitun, justru mereka itu ikut program sekolah di universitas terbuka, UT. Hati-hati lu Bos, nyebut-nyebut saya ada gitu. MOU-nya. Ada MOU-nya. Dan itu bukan main-main, itu hasil penyelidikan. Ini bisa dipertanggungjawabkan nih. Iya. Lu pencemaran nama baik lo kalau enggak lo. Iya. UT-nya kan nggak tahu menahu. Baik. Jadi ada MOU antara Ma'had Al Zaitun dengan universitas terbuka. Rektornya dengan Syekh Panji Gumilang. Tanda tangan di situ Panji Gumilang di atas materai. Itu program untuk agar para muadhaf ya, para pekerja karyawan di Al Zaitun itu ada peningkatan pengetahuan, sumber daya manusia. Nah, ternyata di situ bukan hanya para pekerja-pekerja yang kami sebutkan kalau dalam struktur itu sayap fungsional, tetapi juga sayap teritorial. Sayap teritorial, sayap DNI-nya. Jadi ribuan, itu paling tidak jumlahnya hampir 7.400-an. Ya, yang sekolah berani sebut angka agak tepat, universitas 7.400 terbuka itu sekian ratus petinggi desanya. Artinya petinggi desa maksudnya kepala desa. Kemudian sekian ratus camat, sekian puluh bupati, ya, dan sampai dengan kepala daerahnya. Bahkan Panji Gumilang terdaftar sebagai mahasiswa UT. Oh gitu? Iya. Pasti DO tuh. Ya, kalau nggak salah nih ya, kalau salah maafin ya. Kayaknya IP-nya 0, tuh. Itu karena nggak pernah masuk, bukan karena kecerdasan segitu. Kan saya bilang IP-nya, bukan karena sebabnya apa kan macam-macam ya. Ini artinya begini. Ini kan jelas ada pintu masuk bagi aparat untuk mengurai. Kalau ini diurai bukan soal adanya tindakan penggelapan, karena dalam kasus ini ya itu banyak sekali mahasiswa UT asal Al Zaitun yang dimana dia terhambat kuliahnya di UT
terdaftar jadi mahasiswa tapi tak selesai karena ada hambatan itu. Hambatan apa tuh? Hambatannya karena ketika dia ingin melanjutkan kuliahnya di semester berikutnya itu tidak terpenuhi. Tidak bisa melanjutkan karena belum membayar SPP istilahnya. Mereka datang dari apa? Ini keterangan dari pihak UT. Dia tunjukkan nih, mahasiswa nih, kami mahasiswa UT nih, asal Al Zaitun. Ini kami sudah bayar, ini bukti pembayaran. Dilihat tuh. Ini bukan produk kami, ini stempelnya Al Zaitun nih. Kamu tanya ke Al Zaitun, kamu bayarin di Al Zaitun. Kami belum menerima dan nilainya itu lebih dari 5 miliar. Oke. Saya mau berhenti sampai di sini. Artinya Al Zaitun itu serius meningkatkan kompetensi. Betul. Dari orang-orang yang berada dalam strukturnya dia. Iya, betul. Ya, dengan pendidikan tidak hanya di Al Zaitun, di luar Al Zaitun. Ya, karena kan saat itu Pak ada namanya apa? Kalau gubernur itu Pergub. Jadi bukan korum, bukan apa nih? Koror. Beda lagi. Arun. Jadi ada Pergub, Panji Gumilang Abu Toto ya namanya saat itu, ada Pergub yang menyebutkan bahwa dilarang aparat itu bekerja ganda, pekerjaan ganda, baik itu mahasiswa maupun kuliah maupun mahasiswa ya yang kuliah, terus pekerja di kantor atau sebagainya dilarang. Cuma hanya satu fokus, itu kan fokus di Madinah untuk bekerja menjadi aparat. Nah yang kesian ini Pak, yang kuliah ini Pak, anak-anak kuliahan banyak Pak yang jadi aparat TNI ini. Nah itu drop out semua Pak. Oh, jadi sebenarnya nggak jelas dong kebijakannya. Mesti kerja fokus atau ditingkatkan kompetensinya supaya kemudian lebih meningkat servicesnya. Awal-awalnya kan begitu Pak, makanya ketika ada ini Al Zaitun itu ditata ulang lah gitu kan, bahwa silakan mau yang mau kuliah lagi begitu. Oke, tapi saya mau balik dulu nih, kepada penetapan tersangka supaya kita bisa dorong bahwa ini kan katanya baru mulai itu. Baru mulai, istilahmu tadi apa, sobat? Permainan baru dimulai. Artinya kan gini, satu, kemungkinan ada pihak-pihak lain dalam lingkar pertama, kedua, atau lingkar yang lainnya yang menjadi bagian penting dari Al Zaitun yang sebenarnya selama ini mendampingi Panji Gumilang. Yang harusnya itu juga menjadi perhatian. Bagian pertama kan itu. Terus yang kedua, ternyata bahwa Al Zaitun ini juga mempunyai banyak jaringan. Nah jaringan itu kan bisa macam-macam tuh bos. Ada jaringan perkawanannya, ada jaringan vendornya, macam-macam gitu. Nah jaringan-jaringan itu juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dan tentunya sekarang baru konsentrasi di isu soal penistaan agama. Tapi kan TPPU-nya belum nih. Ya kan? Apalagi hal-hal lain yang harus diperhatikan. Karena di permainan baru dimulai nih. Supaya serius, jangan cuma yang 2 bulan saja, tapi ini kan lo marah-marahnya begitu, kan nggak bisa begitu, harus kasih jalan keluar juga bos, harus membantu ini. Tapi yang tadi udah bersedia jadi saksi kan? Oh enggak juga. Enggak juga. Ya maksud saya begini, ini harus dibuat ini semacam ada periodisasi. Periodisasi, oke. Ya, apa periodisasi? Jadi apa? kalau Pak Imam itu kan 96 ke bawah. Ya, oke. Setelah itu loss. Nah, kemudian ada era ketika Al Zaitun diresmikan 99 sampai dengan kita tarik sampai dengan peristiwa Pak Wiranto waktu itu. Tahun berapa tuh? Atau sebelumnya lah, tahun 2002 ketika terjadi pemberontakan di dalam Al Zaitun. Ada faksionalisasi dan meruncing dari segregasi ya? Bukan. Jadi Syekh Panji Gumilang ini raja tega. Oh, oke. Raja tega. Dia melakukan penindasan itu bukan kepada musuhnya. Dia melakukan penindasan, pemerasan justru kepada umatnya, kepada warga negaranya. Dan sebagiannya adalah orang terdekatnya bahkan. Orang terdekatnya aja dihabisin gitu. Lah istilahnya gitu. Dihabisin tuh maksudnya apa? Dihabisin supaya jelas nih. Ya dihabisin artinya dibuang. Oh, tidak dimatiin kan? Zaitun. Kan dihabisin juga namanya. Iya, tapi bukan dimatiin kan?
Ya mungkin ada, tapi kan barang alat buktinya nggak ada. Ada para mantan-mantan. Hati-hati juga kan, si bukan kita tidak. Supaya jangan pencemaran, jadi dihabisin, maksudnya disingkirin. Kan? Disingkirkan. Okay. Nah, jadi Panji Gumilang ini sesungguhnya ini sosok yang boleh dibilang apa ya? Mungkin Hitler saja sama anak buahnya kan disejahterakan itu. Hitler itu. Jadi maksud lo lebih dari Hitler? Ini lebih dari Hitler. Nah ini kan Pak Imam ini kan ini apa boleh dibilang aparaturnya. Jadi pencemaran nama baik. Wah, saksinya banyak, biarin aja. Ayo kita inilah kalau kata bahasanya Gus Dur, kita mau bahala deh. Panji Gumilang saya tantang mau bahala deh. Mau bahala ya? Iya. Mau jangan dibilang mau bahala itu penistaan agama, repot lagi urusannya. Okay. Yang sebenarnya saya ingin dengar tuh, ini Pak Anwar Abbas harusnya maju ke sekarang nih ke Mabes Polri, ya. Udah Pak, kita mau bahala. Gitu harusnya orang MUI berani gitu. Prosesnya lagi jalan, proses hukumnya digugat, terus kan lagi defense atau menggugat balik kan biasanya kayak gitu. Prosesnya lagi jalan. Iya, kan kita kembali lagi tadi. Ini agak mundur lagi. Persoalan 22 tahun kagak diurus sama MUI, tidak ada fatwanya. Taruhlah nggak ada fatwa gitu, tapi ada upaya pencegahan bikin kayak begini. Ya, logo MUI misalnya. Bahaya NII KW9, modus operandinya ini harus dihindari, pola-pola mereka begini. Mungkin udah sobat, cuman lu nggak ngerti. Baik-baikin MUI aja. Enggak kan, kalau belum tahu kita nggak bisa menjudgment juga. Tapi tadi ngomong nih, periodisasi, baru dulu sebut 2 tuh, 99, saya 2003. bicara ini, ya apa yang saya kerjakan, ya apa yang saya alami. Oke. Jadi saya bukan memfitnah MUI. Ini mengerikan loh. Yang namanya bencana alam saja, bencana alam itu yang pertama kali diumumkan oleh BNPB atau apa kayak namanya adalah angka korban. Nah, kemudian ada upaya bagaimana cegah dini. Misalnya narkoba nih, BNN kan jelas kan, bagi apa yang harus dihindari, apa yang ini tidak ada sedikit pun upaya, bukan sekedar dari MUI ya juga dari Kementerian Agama tidak ada. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah MUI sih nggak apa-apa deh. Ormas Islam, NU Muhammadiyah, bahkan tadi yang ditampilkan tadi, apa tuh? Ya, taruhlah UAS kan baru kemarin, mungkin dia nggak tahu ya. Ya UAS kan 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Iya, baru kemarin lah boleh dibilang ya. Tapi yang sekarang naik panggung nih, wah. Lo kemarin kemana? Bisa juga. Nggak ada juga, maaf nih. Ada yang datang nih Panji Gumilang waktu rame-rame 2011 sampai 2012. Ada pembimbing umat yang masanya jutaan, ya malam-malam didatangi Panji Gumilang. Datang. Udah gitu besoknya diam tuh. Nggak ada tuh ngomongannya. Katanya bela umat. Aku nggak berani tanya tuh siapa yang takut fitnah nanti. Ya bukan fitnah, dia juga tahu saya ngomong gitu, dia tahu. Jadi terus artinya ini bagi saya nggak peduli deh Panji Gumilang. Ini harus jadi koreksi buat umat Islam, koreksi buat NU, buat Muhammadiyah. Sebenarnya kita cuman di bibir doang nasionalisme, di bibir doang ukhuwah. Ada saudara kita terpapar, bukan terpapar radikalisme. Terkapar juga dia. Terkapar, dimiskinkan, dibodohi. Nggak ada yang peduli. Iya. Jadi ini forum refleksinya di situ ya. Harus di situ. Ada begitu banyak dampak. Soal polisi ini mau diurusin Panji Gumilang besok mau dilepasin lagi itu urusan polisi. Mau nanti MUI urusannya nanti nih masalah penistaan agama mau terbukti mau enggak itu urusan MUI. Ya. Kok MUI? Iya, ya artinya kan dia ngeluarin fatwa, kok diem. Ini lucu lagi nih. Tempo hari dia ngeluarin hasil temuannya, ya masuk laci. Sekarang ada hasil fatwanya, ya cukup yang memohon, yang tahu. Ini kan menurut saya lucu gitu. Lucunya di mana? Lucu kan MUI itu kan terikat dengan aturannya sendiri. Aturan ada ketika ada laporannya. Itu ada mekanismenya. Oh ini bisa diproses. Oh ini kaitannya. Oh cukup dibina. Oh ini memang harus ini. Itu ada langkah-langkahnya MUI. Ada 10 kriteria
penetapan aliran itu dianggap sesat atau tidak sesat. Balik ke sini, setelah ada terus setelah ada kemudian fatwa ini hanya untuk dibaca, hanya untuk diketahui oleh pemohon. Sedangkan ini masalah keumatan, korbannya jutaan orang. Iya. Jadi maksudmu ini supaya dibuka. Tapi seluruh yang dikemukakan Taufik, saya bisa mencoba memahami ya. Saya mencoba memahami bahwa artinya ada begitu banyak korban dan ada dampak yang luar biasa. Kita harus mengambil hikmah. Jangan sampai ini disembunyikan lagi, didiamkan lagi. Itu kan maksudmu kan? Sehingga kamu sampai jenggotmu berdiri, kumismu berdiri itu karena itu kan sebenarnya. Enggak, kalau mengambil hikmah jadi ingat teman saya PRD dulu di LB. Hikmah namanya hikmah. Tidak, pada itu yang lebih penting adalah mulai sekarang MUI, kepolisian itu mulai membuka posko pengaduan para korban Al-Zaitun. Jangan ini doang. Kalau ini usulan cerdas kalau yang ini nih. Harus dibuka. Ini orang-orang kayak Pak Imam ini ditampung laporannya. Pak Imam setuju? Iya, karena masalahnya gini Pak, dampaknya itu Pak, secara psikologis Pak, itu ada teman-teman saya malah yang jadi gila Pak. Iya Pak, 4 orang saya nanganin teman itu gila gara-gara ikut ini. Serius karena ini bukan karena main judi online tuh bukan ya? Bukan Pak, ini serius Pak. Jadi mereka masuk jadi masuk ke rumah sakit yang di mana itu? Yang di rumah sakit Islam yang di mana tuh? Pondok Gede ya sana ya? Duren Sawit. Duren Sawit. Ada rumah sakit. Dia tahu karena banyak juga yang dimasukin. kita nanganin atlet nasional bermasalah. Ya, dari apa bukannya? Ini karena Al-Zaitun atau karena sebab lain? Ya karena Al-Zaitun. Karena Al-Zaitun mahasiswa perempuan, kasihan sekali itu. Mahasiswa perempuan, jangan sebut namanya Pak, kasihan. Iya kasihan. Tapi itu nyatanya ada korban ya. Iya. Banyak itu Pak yang saya sendiri kebingungan ini gimana sebenarnya. Saya kan masyarakat korban juga Pak gitu kan. Iya kalau ada dana sih nggak ada masalah kan gitu kan. Udah susah ngurus orang susah. Tapi untungnya cepat tercerahkan ya. Kalau enggak. Juga saya juga Pak 2 bingung Pak 2 tahun Pak jadi orang bingung. Nggak tentu arah kemana gitu kan. Udah hopeless udah nggak tentu arah. Ya alhamdulillahnya sih berkat dengan Haidar akhirnya bukan melakukan perlawanan itu salah satu ininya kan kuncinya itu. Nah ini nih sorry saya tadi. Ini ada Polri sebut teroris jaringan ini punya 1.125 anggota tersebar di Sumbar. Tahun berapa tapi itu? 2022. Oke. Ya memang ada upaya memang begini ya saya ini jangan kita membangunkan macan tidur lah, atau membangunkan sesuatu yang tidak pernah ada. NII Kartosuryo itu kan selesai tahun 1962. Nah, artinya selesai. Dan orang-orangnya sudah dibina. Artinya anggaplah itu sebagai upaya untuk bernamai dengan sejarah saat itu. Kok sekarang dihidup-hidupkan lagi barang yang sama sekali tidak ada keterkaitan dengan NII masa lalu. Ini kan upaya untuk semakin meminggirkan citra Islam dan umat Islam. Atau memang di tahun politik ada NII ini orang nanti orang Islam dipelihara lah citra umat Islam radikal, umat Islam itu intoleransi, umat Islam itu takfiri, itu dipelihara hal gitu. Ini baru mulai kejawab nih. Jangan sampai isu ini dikapitalisasi dan ingin menyudutkan. Bukan ingin, memang sasarannya menyudutkan. Ditujukan untuk menyudutkan Islam. Ya kan? Jadi ini dikapitalisasi. Sehingga kemudian yang tadi Taufik bilang, ini by design, apa ini jawabannya? Kan nggak mungkin gue yang jawab, Fik. Pusing dia. Enggak, tadi kan ada hal yang terputus. Apa saya lupa itu? Menyangkut tentang terkait korban. Oh iya tadi soal masalah fatwa. Mestinya sekarang ini ya kita sudah mulai menghitung berapa puluh ribu. Kenapa saya bilang berapa puluh ribu? Berapa puluh ribu mahasiswa kita yang dihancurkan masa depannya. Drop kuliah,
dicuci otaknya. Ini Kementerian Pendidikan atau Kementerian Sosial sudah mulai berhitung. Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam harusnya melihat ini. Ini adalah ancaman besar. Bukan ini persoalan, ini memang sengaja dipelihara, ya ini memang sebagai bagian daripada maksud lo Pak Mahfud tadi salah? Kan bener dia bilang kayak gitu. Lu jangan gitu dong. Bukan bener. Ini pengakuan seorang Menko Polhukam. Kayaknya polos-polos banget akunya. Padahal itu sebuah pengakuan kejahatan luar biasa negara terhadap warga negaranya. Mana bisa satu kebijakan negara melanggar HAM? Dalam perang saja nggak boleh kita tuh melakukan pembunuhan kepada anak-anak, kepada perempuan tuh nggak boleh, apalagi di masa damai. Tapi tadi coba kan ada penjelasan tuh. Abdul Somad, UAS dan juga Habib Rizik itu mengecam Al Zaitun. Ya boleh lah, kita ini kan capek. Jadi artinya itu kan kita capek punya musuh banyak kan gitu ya. Cuman bahasanya tuh ya maaf aja. Ini maaf. Kalau saya ngomong kata orang Betawi, ya ini bukan UAS ya kepada siapapun deh, lu kemana aja? Udah gitu sekarang kita masih ribut aja soal penistaan agama. Ini Al-Zaitun ini jadi kayak cerita dongeng yang enak diceritakan, ya. Ulama kita ini nggak melihat di situ ada korban, orang-orang ada yang terpapar. Tapi kan nggak mungkin tiba-tiba UAS dan Habib Rizik ngomong kalau nggak ada pemicunya, gitu loh. Emang buku lo udah lo sampein ke mereka? Ini kan cerita nggak ujuk-ujuk, bukan dari Taufik Hidayat, tapi bukan Pak Imam aja. Iya. Itu yang namanya Metro TV, TV One, Tempo, Gatra. Kalau dia belum lihat, iya berarti memang ya umat kita memang umat yang ini kan umat yang disuruh membaca. Apalagi udah gampang dia tonton. Enggak juga sih. Tahu kok apa orang yang... Kita tuh yang paling rendah membaca memang Fik dalam indeks itu. Bukan, ini yang sekarang lagi main di atas panggung nih, coba untuk memainkan apa namanya ini kan di satu sisi pengalian isu, tapi gila isunya boleh juga naik panggung nih. Dia naik panggung juga. Karena memang mungkin ya benar juga ada orang bilang memang kerjaannya naik panggung. Kalau nggak gitu nggak ada kerjaan. Ada juga yang ngomong gitu. Cuman persoalannya oke lah ya, ayo kita bersatu. Tapi yang kita harus lawan tuh bukan sekedar Panji Gumilang gitu. Oke, kalau itu setuju. Yang kita harus urus itu, ya bukan hanya ini ponpesnya ini kan ponpes bagus, lumayan nih nanti ada bagian di sini, bukan. Korban-korban. Iya. Jangan dijadiin bancaan, korban kita pikirkan. Oke, saya balik ke Pak Imam. Sebentar dulu biar dia tarik nafas dulu. Pak Imam, jadi sekarang tadi kan udah bilang, satu, jangan hanya konsentrasi, saya pakai argumennya. Konsentrasi dari Panji Gumilang. Ada banyak orang-orang di sekitar Panji Gumilang. Ada banyak jaringan di sekitar Panji Gumilang yang juga itu mungkin tidak hanya soal penghinaan terhadap negara, ya, bukan hanya penghinaan terhadap agama, bukan hanya itu. Apalagi yang mesti diperhatikan, Pak Taufik? Paling tidak begini, Pak. Ini doktrin ya utamanya. Oh, doktrin. Oke. Jadi doktrinnya yang diajarkan Panji Gumilang ini memang udah sesat dan menyesatkan sebenarnya kan. Dan itu ya kan, doktrin itu masih ada di orang-orang yang di ini Pak, yang di lingkaran satunya masih ada dan hidup ya Pak ya di dalam itu ya. Kalau ini tidak ada penanganan juga terhadap mereka, ini bahaya sekali nanti berikutnya kan itu. Apalagi kemudian saya dengar-dengar katanya nih pendidikan nanti itu mau digarap sama Kementerian Agama kan katanya. Nah ini juga ya katanya kan Pak Mahfud mengatakan itu ada satu tulisan bahwa pesantrennya akan diselamatkan. Itu gimana? Jadi itu salah satu jalan keluar juga atau gimana? Jadi harusnya ya kan bagi Kementerian Agama itu harus dipilah dulu Pak. Jadi anak-anak yang disekolahkan di sana adalah anak-anak para aparat NII kebanyakan. Ini tidak lepas dari doktrin tadi, Pak. Gitu. Nah, ini pun kalau perlu itu di screening dulu, Pak, orang tua nih. Kalau memang betul dia itu orang NII, bagaimana penanganannya kan itu kan? Harus dibedakan dengan orang yang menjadi korban karena masuk situ ya, Pak. Nah, itu harus ditampilkan nanti. Nanti ditampilkan untuk membuktikan ini adalah orang tua dari NII-nya. Nah, kemudian
ini korban dari anak-anak bukan, anak-anaknya santri, ya, yang mereka itu menjadi santri yang dijadikan santri di Al-Zaitun. Kita ada daftarnya, paling tidak nanti mungkin bisa ditampilkan. Makanya jadi saksi, supaya bisa jelasin itu. Terus kemudian para muadab, para karyawan yang ditempatkan di Al-Zaitun itu, yang mereka itu tinggal di luar itu, Pak, di luar lingkungan Al-Zaitun. Itu sedih sekali itu, Pak, nasib mereka itu kan. Bayangkan, kata Taufik sih, itu penderitaan mereka alami sangat-sangat ya, Pak, gitu kan. Ngeri gitu kan, itu masa satu rumah itu 4 keluarga, 5 keluarga dengan gaji. Mereka tuh korban nih, Pak, yang harus diselamatin atau gimana? Betul, mereka adalah bagian dari korban yang harus diselamatkan gitu kan. Kenapa? Karena kepatuhan mereka atas nama doktrin ya, kepatuhan kepada pimpinan itu kan mutlak adanya, dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa kecuali taat samina wa ta'na gitu kan, dan mereka siap menerima apapun gitu kan, termasuk ya digaji murah, Pak. Itu pun bagian persoalan yang harus diselesaikan gitu. Nah, terus juga ini aparat-aparat NII yang tergabung sekarang ini, Pak, di organisasi masyarakat MIM. Apa tuh MIM? MIM itu apa, Pak? Masyarakat Indonesia Membangun ya. Nah, maksudnya dia udah ditransformasikan gitu. Iya, betul, Pak. Jadi pola gerakan yang dulu yang namanya ada struktur tadi, Pak, yang dari mulai wilayah sampai ke desa, ke kabilah itu, ini kan dihangus, nggak dipakai lagi. Gitu kan? Nah, berubah wujud, bermetamorfosis. Udah transformasi, bermetamorfosis menjadi MIM ini. Menjadi MIM. Mereka bergerak secara legal formal malah justru di sini kan. Ada terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ini juga harus diwaspadai atau diidentifikasi dan dilihat lah, dikaji. Iya, dikaji, kalau perlu ya ditutup aja, Pak, tuh. Gitu kan. Kenapa? Karena praktek-praktek yang sebagaimana terjadi di sini itu terjadi juga, Pak, di sini. Ya dikaji dulu, Pak, jangan main ditutup aja gitu kan. Iya, jelasnya memang ini, Pak, praktek-praktek ini nggak hilang, Pak, dan orang-orangnya ya itu juga gitu loh, Pak. Itu yang namanya korban, Pak, yang tadi mesti diselamatkan kan bukan hanya orang yang korban di dalam pendidikan, karena kan misalnya ada berita nih, pengakuan wanita yang diduga santriwati Al-Zaitun dipaksa layani seks. PG, saya nyebutnya harus PG aja nih. Taufik yang berani bilang Panji Gumilang, saya bilangnya PG aja sih. Nggak nih kok berita ini. Itu juga kan harus lapor ya. Tapi kan bukan penistaan agama, Pak. Itu nanti urusannya beda lagi tuh kan. Gitu kan, Fik. Kita mesti strict. Saya nggak setuju kalau dibilang Panji Gumilang. Abdus Salam. Karena nggak bisa orang dihukum, diputuskan Panji Gumilang. Ntar kata yang bersangkutan, nama saya bukan Panji Gumilang, bebas. Namanya Abdus Salam kok. Panji Gumilang kan nama lain. Tapi kan di dalam identitas itu nih, Panji Gumilang alias Abu Salam alias, sebut semua namanya alias, ada tekniknya secara. Ya tapi namanya Abdul Salam, nggak ada nama lain. Terus Panji Gumilang kalau alias mau di belakangnya mau ada 5 nggak ada masalah. Jadi Abdul Salam alias baru boleh alias. Gitu. Nanti kita kasih tahu sama penyidiknya, hati-hati, jangan sampai salah membuat nama, membuat dakwaan itu. Panji Gumilang sih udah benar ditulis siap ini di dokumen-dokumen resmi, ditulis AS Panji Gumilang. AS itu di depannya ya. Iya, cuman ada juga orang sok yang kesel ya. AS itu bukan Abdul Salam. Jangan, hati-hati, jangan suka membuat pernyataan-pernyataan yang tidak senonoh. Iya, saking keselnya. Iya. Keselnya. Jadi AS itu apa? Bukan agen setan, bukan agen setan. Ada orang pernah ngomong begitu. Itu yang saya curiga, takut saya ini. Apalagi, Pak, yang itu. Ini kan gini. Ada aset yang begitu banyak. Betul. Ya kan? Ini kalau tidak diantisipasi, aset ini bisa jadi bencana nih, Bos. Sudah. Jadi gini, belum lama ini kita ketemu sama seseorang. Lu selalu ngomong kita, jadi gue terlibat di situ tuh. Ya karena kita udah jadi tim ini. Ngomongnya ini kalau bukan kerja bareng ini nggak akan bisa. Makanya besok tuh kalau bisa tim kita ini ada dari Pak Anwar Abbas. Kita terbuka kok. Jadi kita podcast di kantor MUI. Enak.
Jangan kita dimusuhin terus. Nanti kalau gitu, lu salah satu narasumber, terus ada Buya Anwar Abbas juga ya. Kita akan minta nih, Buya, kita mau undang Buya atau kita datang ke tempatnya Buya Anwar Abbas untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Semalam kita telepon-teleponan, aduh sayang banget saya beliau. Iya. Kalau gitu lu bisa dong kontak Buya Anwar Abbas dong. Oh, sekarang udah sering. Sekarang udah sering. WA-an. Sambil gua ngomong sama Pak Imam, lo telepon boleh nggak? Boleh. Jangan coba kita telepon. Sambil serius, kita uji dia kan? Terus apa lagi Pak Imam? Tadi bacaan, kita ngomong bacaan. Kita mau lihat dia bener apa enggak gitu. Cuman klaim-klaim aja emang beneran nih. Tahu lagi nonton TV. Ini bukan TV lo lagi. Jadi memang aset ini memang sangat menggiurkan ini Pak, karena besar sekali itu kan. Ya. 15 triliun lebih tuh Pak. Pak. Yang jelas sih itu kalau memang jujur saya katakan ya itu uang umat semua Pak. Gitu kan, uang umat ya kan yang dimanipulasi oleh Panji Gumilang, yang intinya sebenarnya untuk memperkaya dirinya sendiri sebenarnya. Gitu kan. Kalau ngelihat ininya kan. Dan kelompoknya kali dan Pak. Kelompoknya ya, kroni-kroninya itu kaya-kaya semua Pak. Kroni-kroninya ini. Misalnya? Ya salah satunya nih saudaranya si Topik nih. Maksudnya begitu saya sih. Iya, Saifullah Pak, itu pimpinan Aseng. Itu kan dia dari Komandan Teritorial Jakarta Timur Pak awalnya tuh. Ya, coba jelasin ternyata. Terus kemudian dia ditarik ke pusat, ke sana ke Al-Zaitun, dapat posisi strategis di sana Pak. 2148. Gitu. Nelfon Kiai 2148. Maksudnya apa? Udah mau jam 10. Oh, jadi jangan. Ini. Ya, dia terusin kalau udah lanjut. Tadi ada yang menarik tuh. Taufik punya saudara. Punya saudara Saifullah. Sebut namanya emang dia nggak marah? Kagak marah lah, itu memang bagian dari ininya Panji Gumilang Pak, orang-orangnya Panji Gumilang gitu. Tangan kanannya langsung gitu kan. Nah, terus dia orang yang harus bertanggung jawab sesungguhnya dalam kasus ini Pak. Kenapa? Karena dia di samping ya makan uang umat gitu kan. Tapi ya telepon Bu ya. Lagi podcast sama Mas Bambang. Maksudnya Assalamualaikum Buya. Belum. Saya begini. Gua pikir udah ini bahaya. Balik lagi deh. Ini dia pengganggu nih Pak. Jadi Pak, tapi tadi siapa namanya? Saifullah gitu kan, terus tangan kanan Nurdin, terus Sabit, Halim. Oh, dia ada di sini semua nih tadi nama-nama ini yang tadi di mana tuh buku kecil. Fik, jangan diumpetin buku kecil. Itu orang-orang yang harus bertanggung jawab juga selain dari Panji Gumilang Pak, itu kan menurut saya itu kan. Kenapa? Karena Pak nih jangan disebut pencemaran nama baik nanti Pak. Di sini ada nama-namanya. Ada dan tercantum sebagai menteri-menteri mereka itu. Dan ini resminya ada dalam temuan Kementerian Agama. Udah disebut? Sudah disebut, daftarnya itu resmi. Dari mana lu tahu itu ada temuan di Kementerian Agama? Tahun berapa itu? Tahun 2003. Kalau di MUI 2002. 2003. Clear tuh ya? Iya, clear. Dan itu, nama-nama itu berasal, jujurnya aja, awalnya bukan hasil temuan Kementerian Agama atau Kementerian MUI. Tapi hasil dari bocoran ketika tahun 2002 itu kan ada pemberontakan dari pengawal garda terdepannya. Di dalam itu ya? Iya. Istilahnya garda Tipmara itu. Ketertiban di garda beda, Tipmara beda. Jadi mereka ini kan Tipmara singkatan dari apa? Tip ketertiban. Apalah judulnya kalau di sini, inilah apa kayak Hansip lah gitu ya. Jadi pamdalnya lah gitu. Satpol ya. Pamdal kalau garda ini semacam kayak pas pampresnya lah gitu. Jadi mereka ini melihat bahwasanya Syekh Panji Gumilang ini ada dugaan korupsi. Boleh dong pakai dugaan, ini kata mereka. Akhirnya mereka melakukan protes. Nah, protesnya itu bukan diakomodasi, justru Panji Gumilang mengerahkan para muadof pekerja, ya termasuk para pekerja pembangunan untuk diadu. Bayangin cuman 200-300 orang diadu sama ribuan orang yang bekerja.
Ya itulah kelakuan Panji Gumilang. Lebih dari PKI dia. Dia bayangin kalau dia ngadu, misalnya ada yang bisa kerja. Itu pencemaran nama baik. Biarin aja, orang udah ditangkap biarin aja. Ngeri kali. Ini hati-hati lo bos. Kalau misalnya ya Belanda nih, diadu nih, ya orang suku ini gitu ya, diadu ya wajar, dia penjajah. Ini yang diadu anak buahnya sendiri, orang yang berjuang, ya berdarah-darah, habis uangnya buat ngebelain dia. IKN, buat Ummul Qura Az-Zaitun. Lu Ummul Qura bukan IKN. Ummul Qura itu bahasa sononya. Bahasa Indonesianya ibu kota negara. Al-Zaitun. Terus tambah gitu. Kalau enggak itu kemana-mana tuh IKN-nya tuh. Enggak ada istilah Az-Zaitun. IKN itu adanya di Az-Zaitun. Sama aja IKN ibu kota negara Nusantara adanya di Penajam. Tapi ini IKN-nya ini maksudnya. Ya iya memang. Daripada jauh-jauh saya lebih setuju mendingan Jakarta pindahin ke Indramayu. Jauh-jauh di sono. Kalau dibikin survei, disuruh milih ASN suruh milih. Lebih senengan pilih di Az-Zaitun, tempatnya bagus. Ya, sekarang stasiun dekat, jalan tol dekat. Ayo kita survei. Tempatnya udah jadi. Ya belum bangun lagi, nggak perlu ngutang lagi. Lu bisa aja lu pencemaran lagi lo ngomong-ngomong begitu. Ngepancing juga ya. Bisa ngutang kan. Aduh. Nah, balik lagi. Jadi kan gini ya, kalau mau disimpulin nih. Kita ngomongin udah kemana-mana nih, Bos. Kita mesti balik lagi kepada laptop gitu. Jadi artinya satu, kita perlu apresiasi apa yang sudah dilakukan polisi. Ya kan, penyidik kan? Cocok. Satu. Tapi kedua, tidak cukup hanya dengan menangkap Al-Zaitun menggunakan pasal penistaan agama ITE dan Undang-Undang 1 1946. Itu tidak cukup. Artinya ada tindak pidana lain yang juga mesti jadikan dasar untuk membuat terang masalah ini. Terus yang ketiga, ada begitu banyak korban lain yang hari ini betul-betul sangat menderita. Betul. Harus dibikin pos tadi kan, pengaduan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan, membuat klarifikasi apa yang mesti diselesaikan. Yang keempat, ada bagian-bagian lain yang diduga menjadi jaringan dari Panji Gumilang. Kemungkinan begitu. Tidak menutup, apa memang menutup? Ya, artinya terbuka. Ada kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar untuk ini supaya kemudian kita bisa memetakan kasus ini dan siapa saja orang-orang yang harusnya ikut bertanggung jawab. Yang terakhir, yang kelima tadi, ada aset yang luar biasa. Dan ini memang tidak bisa dikenakan soal penistaan agama ini. Harus TPPU yang kita diskusikan itu betul-betul dibikin masuk, dijadikan dasar untuk mulai masuk ini. Supaya jangan nanti aset ini jadi bancaan. Dan Taufik bilang, udah jadi bancaan katanya. Nah itu yang agak mengerikan. Terus yang juga keenam, kalau boleh nambahin, pihak-pihak yang berkaitan dan punya kompetensi terhadap ini harus bersama-sama turun nih. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Taufik itu yang paling geram, ini udah 20 tahun lebih cuy, kemana aja gitu kan. Sampai itu kumisnya berdiri nih ya berdiri. Tapi lagi-lagi sebenarnya apa yang dikemukakan oleh teman-teman ini bagian dari menjaga kewarasan kita. Jangan sampai terulang lagi. Betul. Dan buku-buku ini sebagian ditulis oleh Pak Amin. Lembaganya apa nih? Yayasan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam. Ada juga yang dibuat. Ini cukup bisa menjadi informasi dan menurut Taufik ini sudah diserahkan sebenarnya ke teman-teman penyidik ya. Sudah ya. Penyidik lama. Artinya. Tapi soft copy-nya udah sampai. Yang sekarang penyidik yang sekarang. Ini buku dari 5.000 buku tinggal satu tersisa. Yang mana? Ini. Waduh, kalau ini hilang, berarti kita menghilangkan barang bukti yang bisa dipakai sebagai alat bukti. Saya mau serahkan ke Taufik aja kalau menghilangkan barang bukti, dia Pak yang menghilangkan barang bukti. Barang bukti. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang kita kemukakan tidak ingin ditujukan untuk menghina. Betul. Mendiskreditkan orang, tapi kita ingin memberitahukan sejelas-jelasnya. Dan ungkapan emosional ini bukan untuk menghina sebenarnya. Bahwa itu ungkapan bahwa kita harus
melakukan sesuatu. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan ya kepada siapapun yang masih merasa sebagai seorang muslim. Sebetulnya apa yang terjadi hari ini dengan kasus Panji Gumilang ini adalah kesempatan kedua, ketiga, atau keempat yang diberikan Allah untuk menguji apakah kalian ini beriman atau tidak. Kan disampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kan korban banyak nih. Ustadz Taufik Hidayat kan sebaran informasi begitu meluas. Nggak ada alasan untuk gue nggak tahu, gue nggak baca, gue nggak lihat. Dan ini berpuluh-puluh tahun. Saudara-saudara kita terpapar, ya, dimiskinkan dan sebagainya, dan diakui ini bagian dari program negara kata Mahfud MD. Kan gila tuh Mahfud. Pak Mahfud. Mahfud MD. Iya, Prof Mahfud MD harus Prof. Jangan kau sebut juga gila. Gilanya bukan dalam artian dia ngomong kok kayak merasa berdosa gitu. Dan Hukam mengakui bahwa ini adalah kerjaan intelijen dari zaman Ali Murtopo. Lu udah ketemu Pak Mahfud belum kasih bahan ini? Kan sudah bilang, dia termasuk orang-orang pertama yang terima buku. Bukan ini lagi, lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi. Nggak, arti begini loh. Ini saya bingung ya. Ini kan korban begitu banyak, di mana solidaritas kita nih, rasa ukhuwah kita ini belum. Ini herannya belum ini gitu, belum tergalang gitu. Yang tergalang aja emosi, ayo demo Panji Gumilang, ayo jadikan Panji Gumilang sebagai tersangka. Gue nggak ada urusan Panji Gumilang mau jadi tersangka, mau kagak, nggak ada urusan. Yang saya jadi urusan kita di mana bukti kita nih, cinta kita kepada saudara-saudara kita. Mau di Habib kayak, mau di Kiai, tunjukkan sekarang. Tuhan Allah kasih kesempatan. Insya Allah. Tunjukin nih. Subhanallah. Gimana nih ukhuwah nih? Gimana kita mau menang 2024? Urusan begini aja kita nggak kompak, nggak paham. Aduh. Kok melebar-lebar ke 2024 ini? Kan artinya 2024 itu yang menang haruslah Indonesia. Indonesia Raya harus menang. Kita udah dihancurin nih. Ini terus terang. Program ini adalah program, kalau kata bahasa teman saya, political decay. Decay betul ya? Decay. Ini penghancuran. Jadi ini terus terangnya TNI harus turun nih. Jangan turun soal ada anggotanya korupsi, itu harus turun. Ini anak bangsa dihancurin nih sama kelompok-kelompok terus terang ya, luar negeri campur tangan nih untuk menghancurkan Indonesia. Anak mudanya dihancurin, 2 generasi hancur. Bukan lagi ratusan ribu, jutaan mahasiswa. Ini mahasiswa juga masa bodoh juga. Padahal ratusan kali seminar NI masuk kampus, di kampus-kampus luar biasa. Kalau masih sekarang nggak tahu, masih dulu mana? Ustadz Taufik tauziahnya nih beraninya di sini, di TV One, di Metro TV dia nggak kayak gini. Tapi kita tunggu Buya Anwar Abbas juga yang terlibat di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Teman-teman, inilah cara kami membangun kewarasan. Ucapan-ucapan yang tegas dan lugas ini untuk membangunkan kita bahwa ada masalah yang serius. Dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah.